Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Para pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hukum menjual barang yang tidak dimiliki. Ini berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan la tabi' ma laisa indak. Hadis ini disabdakan Rasulullah SAW kepada salah seorang sahabat Hakim bin Hizam radhiyallahu anhum, ketika beliau menceritakan kepada Rasulullah SAW bahwa seorang laki-laki menyuruhnya untuk menjual barang yang tidak dimiliki. Rasulullah kemudian mengatakan la tabi' ma laisa indak, janganlah engkau menjual barang yang tidak engkau miliki. Hadisnya sahih di dalam riwayat Abu Daud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah. Pertanyaannya, sekarang banyak teman-teman kita atau umat Islam yang menjual barang yang belum lunas kreditnya. Bagaimana hukumnya dalam Islam? Umpamanya seseorang membeli motor belum lunas, kemudian dijual kepada orang lain. Bagaimana hukumnya? Ada rinciannya. Yang pertama, jika seseorang membeli barang dan ada komitmen pembayaran, bahwa dia sanggup membayar, atau dia membeli barang untuk dijual lagi, tapi barangnya belum lunas dengan tujuan untuk dijual lagi, ini dibolehkan, karena sudah menjadi kesepakatan di kalangan para pedagang bahwa kalau seseorang itu membuka toko umpamanya, kemudian membeli barang-barang dari pabrik atau dari perusahaan, menyetok barang ke situ, biasanya belum dilunasi, tetapi itu disetujui oleh pihak yang mempunyai barang. Dalam hal ini, maka menjual barang yang belum lunas dibolehkan, dengan syarat pertama ada izin dari penjual pertama, yang bayarannya belum dilunasi ini. Yang kedua, dia ada kesanggupan untuk membayar. Karena itu para penjual di pasar, para penjual di toko-toko, para penjual barang-barang itu sah hukumnya, walaupun kita ketahui secara yakin bahwa sebagian barang yang ada dalam toko mereka, penjual barang yang ada dalam pasar mereka, di kios mereka, kebanyakan belum lunas, tetapi sah untuk dijual karena dapat izin dari penyetok pertama. Ini macam pertama. Macam kedua, yaitu pembeli barang dengan tujuan untuk dipakai, seperti motor. Dia membeli motor untuk dipakai, tetapi kemudian ketika belum lunas, maka motornya dijual lagi. Sebagaimana kita ketahui, motor yang dia beli ini biasanya yang belum lunas, biasanya BPKB-nya atau barang bukti kepemilikan kendaraan bermotor itu masih disimpan di dealer. Oleh karena itu, dalam posisi seperti ini, kalau dia membeli motor belum lunas dan BPKB-nya sebagai jaminan daripada motor itu karena belum lunas itu, maka dalam ini dia masuk dalam kategori tidak boleh menjual barang yang belum lunas. Menjual barang yang belum lunas atau menjual barang yang tidak dimiliki. Itu yang kedua, tidak boleh. Jadi ada dua. Jika barang itu memang dibeli dengan tujuan untuk dijual dan diizinkan oleh pemiliknya yang pertama, maka itu dibolehkan. Tetapi jika barang itu dipakai sendiri atau untuk dimanfaatkan, sedang pemiliknya tidak mengizinkan, pemilik utamanya tidak mengizinkan, maka dalam ini tidak boleh. Jadi jelas perbedaannya. Ini yang pertama, larangan menjual barang yang tidak dimiliki. Yang kedua, larangan menjual barang yang belum sepenuhnya berada di tangannya. Ini berdasarkan
sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, manibta'a ta'aman fala yabi'hu hatta yastawfiyahu. Barang siapa, ya, yang membeli makanan, janganlah dia menjualnya sampai dia mendapatkan makanan itu secara sempurna. Artinya apa? Kalau kita memesan suatu barang itu belum nyampe ke kita, janganlah dijual. Ya, umpamanya kita membeli barang dikirim dari luar, dalam perjalanan sudah ada pembeli, Pak saya beli barangnya masih dalam perjalanan, maka dalam itu tidak boleh untuk diperjualbelikan karena masuk dalam kategori janganlah engkau menjual barang yang tidak engkau miliki. Ya. Apa hikmah dibalik larangan menjual barang yang masih dalam perjalanan atau barang milik kita yang belum nyampe ke toko kita? Ya. Manfaatnya adalah, hikmahnya, larangan itu hikmahnya adalah bahwa kalau orang menjual barang, ya, yang belum dia pegang, sedang dia sudah mendapatkan uang dari pembeli yang kedua, seakan-akan dia memakan riba. Bagaimana makan riba? Karena ketika dia membeli barang itu dengan harga 100.000 umpamanya kepada pembeli kepada penjual yang pertama, kemudian dia mendapatkan uang 120.000 dari pembeli yang kedua. Jadi penjual ini berada di antara penjual dan pembeli. Ya, dia ada distributor atau orang perantara antara penjual pertama dengan pembeli yang kedua ini. Kalau dia membayar kepada pihak pertama dengan 100.000, kemudian menjual kepada pembeli dengan 120.000, seakan-akan dia itu menukar 100.000 dengan 120.000, sedang barangnya belum ada karena barangnya dalam perjalanan. Maka di sini menjual barang yang masih dalam perjalanan itu termasuk dalam kategori riba. Ya, secara tidak langsung dalam kategori riba, maka dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam hadis disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menjual barang. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, antuba asil, untuk menjual barang haitsu tubta hatta yahuzuha at-tujar ila rihalihim. Jadi Rasulullah SAW melarang seseorang menjual barang yang baru saja dibeli di tempat itu sampai dia memindahkan barang itu. Jadi begini, kalau kita membeli barang di pasar, kalau kita menjual lagi harus dipindahkan barangnya. Ini yang sering kadang-kadang dilanggar oleh para para pemain atau para pengurus yang ada di bank, ya, dealer dan sebagainya, yang ketika menjual mobil atau motor kepada orang lain, ya, dia beli di dealer dan dijual di tempat itu tidak boleh. Jadi kalau kita menjual motor kepada orang lain dengan cara murabahah, kita beli barang itu dengan nama kita, baru kita pindahkan ke gudang kita, baru kita beli. Kalau kita jual, tidak boleh membeli barang dan menjual di satu tempat. Nah, supaya apa? Supaya menghindari dari larangan Rasulullah SAW, jangan menjual barang yang belum dimiliki. Kalau dia membeli barang masih di toko orang lain, walaupun jadi miliknya, tapi toko itu toko orang lain. Ya, kita nggak modal kalau gitu. Makanya harus dipindahkan ke toko kita atau pindahkan ke jalan, baru kita jual barang itu. Ya, itu macam kedua. Macam ketiga, yang termasuk dalam kategori menjual barang yang tidak dimiliki adalah menjual air yang berlebihan. Ya. Air itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kepentingan semua manusia. Ya. Tidak ada satupun orang yang berhak mengambil alih air itu untuk dijual kepada orang lain, kecuali kalau air itu dia dapatkan dari gunung, ya, air gunung tidak diambil dibawa ke kota, boleh dia jual. Atau air itu di sumur, kemudian kita ambil, kita kemas, kita masukkan botol dan dijual, boleh. Tetapi kalau air itu air umum, air di sungai, nggak boleh kita menjual. Saya menjual air sungai. Sungai itu milik siapa? Itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau air sungai itu kita ambil dalam jerigen, dalam galon, kemudian kita bawa ke kota, baru boleh kita menjual air
dia sebenarnya bukan menjual air tapi menjual tenaga dan menjual jerigen. Termasuk air isi ulang. Itu dibolehkan kenapa? Sebenarnya dia tidak menjual air tapi menjual alat dan menjual teknik atau apa namanya isi ulangnya itu, bukan airnya, karena air adalah milik bersama. Demikian keterangan yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.